bagi kita, gitu ya, khususnya umat Muslim, bagaimana menjaga keislaman kita nih selama di Jepang, jauh dari Indonesia. Dan mengenai hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin, PhD. Sebelumnya akan saya bacakan biografi singkat beliau. Nama lengkap Ahmad Husni Tamrin, nama panggilan Husni. Beliau sudah menikah, dikaruniai 3 orang anak. Kemudian tahun 2000 tiba di Jepang untuk belajar di Keio University. Kemudian setelah lulus tahun 2005 bekerja di universitas yang sama. Kemudian hobi cari makan atau makan, Pak? Hobinya, Pak? Dua-duanya. Cari makan dan makan. Dan yang selanjutnya mencoba makanan baru dan foto. Nah, nanti rekan-rekan bisa mengetahui lebih lanjut biografi ataupun pengalaman beliau selama di Jepang. Kepada Pak Husni kami persilakan, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa lihat ini ya, kelihatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan ini. Tapi waktu saya terima rundown acaranya gitu ya, saya kok jadi pembicara keempat gitu, terakhir berat gitu. Jadi kalau baseball, tahu baseball kayaknya. Nah, baseball itu ada top batter, pemukul pertama, Mas Doni. Tugasnya itu harus sampai ke base pertama, guys. Ya. Harusnya base kedua, base ketiga, Mas Arfel sama Paksa. Saya pemukul keempat. Pemukul keempat itu beratnya apa? Harus home run, supaya ini kosong lagi. Gitu. Jadi harus bagus ininya supaya home run, penonton puas kan gitu. Jadi itu masuk lagi gitu. Berat kan? Jadi kaget saya waktu lihat 4, saya 24 gitu. Oke. Jadi gini, kalau saya lihat posternya kok begini judulnya gitu kan. Galau hidup di Jepang gitu. Berat juga gitu. Galau gitu ya. Baru datang Jepang galau langsung. Asal nggak stres. Galau tuh nggak apa-apa. Oke. Nah, galau tuh kayak apa sih galau? Ya kita ini biasa di Indonesia sholat gampang, makan gampang, minum gampang, bergaul gampang, bahasa Indonesia apa. Di Jepang berubah semua. Ya. Semua berubah. Nah, saya ingin cerita sedikit pengalaman saya waktu sekitar tahun 2004. Ini bahasa Jepang. Siapa bisa baca ini? Kodawari. Ada yang tahu artinya? Enggak. Kodawari itu gini. Kita maunya A dan nggak mau selain A. Paham kan? Apa sih bahasa Sundanya kekeh gitu? Pas kali ya, kekeh gitu. Pokoknya saya makanan ini enak, nggak enak nggak mau. Gitu. Kekeh kan. Tahun 2004 saya ada baito ya, kita lagi ada acara kumpul-kumpul gitu ya, ada bosnya namanya Komiasa ya, kita kumpul-kumpul, biasa kumpul-kumpul ada snack gitu kan, edamame, dia minum bir, saya tahu birnya Yebisu mereknya, bir yang katanya paling enak di Jepang gitu. Bir paling mahal kalau nggak salah. Saya minumnya ginger ale, soft drink yang paling saya suka. Ingatnya ya? Ginger ale. Oke. Nah, ini Komiyasan ini tanya ke saya, nih kau tuh kodawarinya apa?
apa ya, Kodawari. Padahal nggak ada tuh Kodawari. Orang tuh harus punya Kodawari, dia bilang. Kalau nggak punya Kodawari nggak bisa maju. Dia bilang begitu. Nah, satu lama-lama saya pikir itu, ternyata walaupun saya bilang saya nggak punya Kodawari, kita kumpul sama dia. Dia minum bir, saya nggak minum bir. Dia makan daging, makan babi, saya nggak makan babi. Ada edamame, saya makan edamame. Tahu edamame nggak? Kacang. Saya pikir-pikir itu Kodawari saya. Saya pikir teman-teman juga di sini Kodawarinya sama. Maunya apa? Maunya yang halal gitu. Kodawarinya ada di situ. Kalau makan halal dan thayyiban gitu kan, halal dan baik gitu. Kalau perlu enak. Dan Kodawarinya ada. Jadi saya pikir inilah yang harus kita pegang terus dimanapun kita berada. Kodawarinya itu. Apa Kodawari kita? Nah, masalah sholat. Mungkin kita galau di tiga hal ini. Waktu, tempat, wudhunya gimana? Waktu. Ya sholat kan ada waktunya gitu ya. Cuma permasalahannya adalah pas siang hari kita lagi sama orang Jepang, mau riset lah, mau ngajar lah, mau apa gitu, berurusan sama mereka. Apakah kita bisa sholat zuhur, asar, maghrib katanya? Biasa subuh nggak sama orang Jepang ya, subuh ya di rumah. Kalau dekat masjid ke masjid gitu. Isya juga begitu kan, Isya bisa sampai tengah malam kan sholat. Nah, hal yang kita harus jelaskan ke mereka adalah kita ini orang muslim, kita sholat. Sholat itu nggak perlu waktu lama, 5 menit cukup, kasarnya gitu, atau 10 menit. Jadi kita jangan segan untuk minta waktu kepada mereka. Minta waktu. Ini bahasa Jepang lagi, karena kita harus ngomong sama orang Jepang gitu. Oh ini harus mas, saya sholat dulu ya. Atau mau harus dikit, contoh ini harus mas, saya sholat sebentar gitu. Oh ini harus saya kudasai, kasih waktu saya buat sholat. Kali depannya contoh ini harus saya kudasai. Tolong nanti ingat-ingat ini. Direkam kan ya? Nah, jadi kita jangan ragu untuk minta waktu. Pengalaman saya adalah kalau kita mau dan minta waktu kepada mereka tuh hormat sama kita. Mereka paham bahwa kita muslim dan kita menjalankan apa yang seharusnya memang kita laksanakan. Bayangkan apa ya, waktu 5 menit itu kan sebentar aja gitu ya. Saya bahkan sekarang kalau sama teman-teman gitu ya, kita ada rapat, udah asar, saya bilang 5 menit break ya. Bahkan karena saya kenal, sudah akrab dengan profesor saya juga, saya minta waktu 5 menit sama sholat. Dia tuh sudah paham. Memang kita pergaulan sudah lama, tapi pada awal-awalnya tuh kita harus jelaskan. Mungkin pelan-pelan awalnya. Jadi saya juga berdoa untuk teman-teman semua yang baru datang ke Jepang gitu ya. Mudah-mudahan lingkungan kita semua ini, orang-orang Jepang yang ada di sekitar kita itu dilembutkan hatinya untuk memudahkan kita untuk melaksanakan ajaran agama. Jadi kalau kita bilang Choto inorishite kimasu, hai, dia jawabnya gitu. Choto inorishite kudasai, hai, jawabnya. Mudah-mudahan begitu gitu ya. Itu sholat, minta waktu. Oke. Ini masalah pergaulan, nanti kita sedikit singgung. Kedua, ini masalah paradigma. Sholat itu bisa di mana aja. Kalau di Indonesia kita sholat, oh ada musola situ tuh. Oh ke masjid dekat. Di sini di mana?
Masjid ya ada, cuma berapa. Nah, paradigma ini harus kita pakai gitu. Sholat nggak bolehnya di mana? Mungkin tanya itu tuh Ustaz Abdurrahman, di mana nggak boleh sholatnya Ustaz? Kuburan, Eh, dalam WC. dua itu aja ya. Prinsipnya dua itu ya. Oke. Di kuburan dan di dalam WC. Selain itu kita bisa sholat di mana aja, asal menghadapnya jelas menghadap kiblat gitu kan. Sholat di situ boleh kan? Itu kita harus pegang. Nah, jadi kita waktunya sholat, kita tinggal cari tempat sholat di mana. Nah ini ada bahasa Jepangnya, bisa baca kan? Rokehan. Tahu artinya nggak? Ini singkatan sebenarnya dari location hunting. Jadi kalau orang yang suka foto gitu, location hunting gitu. Istilah bahasa Jawa rokehan, ini istilah resmi gitu. Jadi orang-orang yang syuting, orang profesional ngomongnya, "Wah, kita rokehan aja dulu gitu. Jadi kita harus punya paradigma, misalnya gini, oke, hari ini kita mau ada acara nih ke Disneyland, kita mau ke Disney main-main, ya penting kan? Cuma harus sholat kan gitu. Jadi kita harus rokehan gitu. Di mana tempat sholat yang enak di Disney misalnya? Ada yang tahu? Pengalaman? Belum ada yang ke Disneyland itu jangan. Harus ke Disneyland. Biar tahu kayak apa gitu ngantrinya gitu. Iya, ya hati-hati ke Disneyland ngantri 2 jam hanya 15 menit. Ya. Jadi rokehan itu penting. Jadi mindset itu harus kita pakai terus. Kita keluar, kita pikir oke, kita keluar ke Disneyland, berangkat pagi, pulang isya, gitu kan? Pulang jam Disneyland tutup jam 8, jam berapa sih Disneyland tutup sekarang? 9:30. Ya pokoknya jam segitulah. Berarti kita harus sholat zuhur, asar, maghrib, gitu kan? Bagaimana kita setting jam main kita supaya kita sholat pada waktunya, gitu. Dan di mana kita sholat? Rokehan. Gitu. Jadi mindset itu harus dipakai terus. Saya tanamkan kepada diri sendiri dan keluarga kalau mau keluar harus begitu. Nanti kita sholat di mana nih? Apakah kita mau ke mall ini nih? Sekarang jam segini jadi nyampe naik kereta 1 jam zuhur. Udah jalan lewat jam 12. Kita cari sholat dulu baru masuk mall. Gitu. Sholat di mana aja kan? Asal nggak di kuburan dan nggak di WC. Di lapangan parkir boleh. Rokehan. Di mana kita cari begitu cari, sini sebelum masuk mall, di mana bisa sholat, di situlah sholat kita. Kita tinggal cari sholat yang di mana kita tidak terganggu orang dan kita tidak mengganggu orang. Itu penting.